Kita beralih ke informasi berikutnya. Kita akan membahasnya terkait dengan biaya haji tahun 2025. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PKB, Mahdalena, yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore, Ibu Mahdalena. Sore, Bu. Bu Mahdalena, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen begitu, yang mengatakan beda usulan, beda keputusan begitu ya. Tapi Anda melihat usulan dari pemerintah terkait dengan biaya ibadah haji ini yang sudah disampaikan dalam RDP DPR hari ini seperti apa, Bu Mahdalena? Jadi memang pasti teman-teman media juga sudah mendengar dari kemarin kan ada pernyataan Pak Wamen beserta Pak Menteri. Jadi mereka lebih awal menyampaikan bahwa akan ada penurunan biaya haji pada tahun 2025 ini. Tetapi tadi ketika kami membaca isi draft dari Raker tadi, kami kaget. Jadi memang secara penetapan oleh Kemenak itu bahwa biaya haji di tahun 2025 itu turun lebih kurang 20.000. Tapi apabila kita melihat BP-nya atau yang akan dibebankan ke jamaah itu naik sekitar 9.334.000. Jadi secara penetapan memang kurang. Jadi kalau di tahun 2024 itu kan biaya hajinya sekitar sekitar 93.410.000 untuk tahun 2024. Nah, beban yang dibayar oleh jemaah itu sekitar 56 juta. Nah, untuk tahun 2025 ini total BPIH-nya 93.389.684 rupiah. Jadi lebih murah 20.000 rupiah dibanding tahun 2024. Tetapi masyarakat kita tidak tahu BPIH, tidak tahu terkait nilai manfaat. Yang mereka tahu berapa banyak biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat. Nah, itu yang kami tadi jadikan bahan awal yang menjadi acuan kita ketika nanti masuk dalam pembahasan panja nantinya. Apakah tadi kemudian dijelaskan oleh pemerintah mengapa kemudian itu bisa terjadi? Jadi ketika kami dari Komisi 8 mencerca dengan berbagai pertanyaan, nah itu adalah akhir dari pernyataan Pak Wamen tadi. Nah ini katanya, ini kan kita hanya mengusulkan dulu. Walaupun di draft kita ini kita membuat atau mensimulasi, nanti mungkin sampai ke angka 87 juta. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, kalau harapan dari DPR sendiri seperti apa usulannya? Kalau kami, khususnya kami di Komisi 8 berharap ya paling enggak minimal, paling kemungkinan terburuk tuh harus sama minimal dengan biaya haji tahun 2024. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada kenaikan begitu ya? Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin jadi agar biaya haji di tahun 2025 ini tidak kenaikan. Malah kan kalau kita berharap jadi ada penurunan untuk biaya haji di tahun 2025 nanti. Mudah-mudahan, doakan ya. Iya, tentunya publik berharap seperti itu, apalagi kalau kemudian sudah ada pernyataan dari pemerintah yang mengatakan betul. ada kemungkinan untuk biaya haji turun tahun 2025 begitu ya. Tapi kalau kita melihat strategi ke depannya gitu, kira-kira komponen yang mana yang masih bisa diefisienkan? Kalau dari komponen yang ada, itu mungkin nanti bisa dari biaya penerbangan, kemudian biaya konsumsi. Bisa. Konsumsi ya, oke. Penjelasannya apa yang membuat itu bisa diefisienkan, Ibu Mahdalena? Dari penjelasan awal tadi, itu hasil rapat mereka dengan jajaran Garuda itu nilai sekitar 34 juta yang dibebankan mungkin. Jadi masih pihak jajaran Garuda itu membuka peluang agar bisa dilakukan negosiasi lagi terhadap angka 34 juta ini. Dan ini mudah-mudahan peluang buat kita agar bisa menekan lagi dari sisi biaya penerbangannya. Kemudian di sisi lain itu dari biaya makan. Dari misalnya kalau satu kali makan itu, kalau dari hasil penelusuran Pansus 2024 itu
itu kan ada selisih, lumayan selisih yang kita bisa pakai selisihnya ini untuk menekan biaya makan di tahun 2025 nanti. Bagaimana kemudian memastikan walaupun biayanya berkurang, tapi kualitasnya itu sama atau paling tidak malah meningkat dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelum-sebelumnya? Yang tentu apa yang menjadi pencapaian terbaik dari pelaksanaan haji 2024 kemarin itu tetap kita akan lanjutkan. Jadi apa yang kurang dari pelaksanaan haji 2024 nanti, insya Allah kita akan berusaha memperbaikinya dengan seluruh jajaran yang ada. Oke, baik. Catatan lainnya, dari akomodasi dan lain sebagainya itu berarti sudah optimal, Ibu. Efisiensi di yang lain-lain tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Ibu? Mungkin sementara baru 2 poin itu ya, dari penerbangan dengan makan. Oke, baik. Ibu, kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan, paling tidak dari usulan yang sudah disampaikan sejauh ini, kita melihat ini kan ada semacam perubahan di nilai manfaat begitu ya. Nilai manfaatnya yang tadinya 40%, begitu kemudian menjadi 30%, membuat BP yang kemudian yang harus ditanggung oleh jemaah itu menjadi lebih besar begitu ya. Nah, kira-kira itu penjelasannya seperti apa ya, Bu? Mengapa kemudian nilai manfaatnya ini yang justru malah dibuat lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya juga tadi, Mbak. Jadi kenapa jika saya mereview nilai manfaat untuk 8 tahun terakhir itu tidak pernah ada angka di bawah 40% untuk nilai manfaatnya. Lah sekarang untuk pelaksanaan haji 2025 kok bisa sampai turun ke angka 30%, dan ini konsekuensi logis dari turunnya nilai manfaat ini, akibatnya imbasnya itu kenaikan di BHJ 9,3 juta tadi. 8 tahun terakhir itu tidak pernah ada angka 30%. Itu kalau saya lihat kembali data-datanya, itu 8 tahun terakhir tidak pernah ada nilai manfaatnya tembus sampai di bawah 40%, tidak ada. Tidak pernah ya berarti. Tapi seharusnya kalau secara logika, bukankah nilai manfaatnya justru malah harus dinaikkan gitu, didorong untuk naik bukan didorong untuk turun malah? Ya, kalau Atau menurut seperti apa, saya, Ibu? pendapat saya seperti itu. Tetapi tadi terakhir ada penjelasan singkat, walaupun belum mengerucut penjelasan dari Wamen. Jadi kenapa untuk pengusulan awal mereka ajukan dulu untuk nilai manfaat ini sekitar 30%, dengan mereka lebih melihat bagaimana kestabilan terkait dana-dana yang ada di BPKH, seperti itu. Kenapa nilai manfaat yang diperoleh dari dana BPKH ini 1 tahun itu katanya lebih kurang 10 triliun, dan untuk nilai manfaat yang dialokasikan ke jemaah haji yang jumlahnya 221.000 itu lebih kurang 7 triliun lebih. Jadi mereka khawatir jika nanti terus dinaikin nilai manfaatnya, nanti kestabilan untuk dana-dana yang di BPKH itu akan bermasalah. Jadi seperti itu wacananya. Tetapi nanti insya Allah nanti kita akan kupas di pas pembahasan panja nanti. Oke, ya mudah-mudahan dikupas tuntas begitu di panja berikutnya setelah tahun baru berarti ya. Di tanggal berapa, Ibu, panja berikutnya? Nanti sudah mulai masuk tadi setelah rapat dengan Pak Menteri, kita lanjut dengan pembentukan panja dan jadwalnya, dan insya Allah jadwalnya kita akan lanjutkan pembahasan panjanya mulai tanggal 2. Tanggal 2 ya, baik. Kalau Tanggal 2 gitu, terima Januari. kasih. Tanggal 2 Terima Januari. kasih Bu Mahdalena telah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.